sama aku, Okta Nurjana, Program Studi Farmasi Institut Teknologi Sumatera. Di video kali ini, aku bakal ngejelasin ke kalian semua tentang bagaimana mengolah limbah farmasi rumah tangga yang baik. Nah, buat kalian yang sebelumnya belum tahu limbah farmasi rumah tangga itu apa, bagus banget nih bisa nonton videoku. Langsung aja ke penjelasannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sisa dari suatu usaha atau kegiatan disebut dengan limbah. Apabila limbah tersebut dihasilkan oleh suatu rumah atau beberapa rumah disebut dengan limbah rumah tangga. Nah, limbah farmasi rumah tangga itu sendiri adalah limbah produk farmasi yang sudah tidak dapat digunakan. Dan apabila kita tidak mengetahui bagaimana cara pengelolaannya akan sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup kita. Nah, kita sebagai masyarakat wajib tahu nih bagaimana cara pengelolaan limbah farmasi rumah tangga. Nah, salah satu contohnya adalah menyimpan obat yang sudah rusak atau kadaluarsa di rumah. Apa aja sih bahaya yang bisa kita dapatkan apabila kita tidak tahu bagaimana pengelolaan limbah farmasi rumah tangga? Yang pertama, obat tidak memberikan khasiat. Yang kedua, bisa saja ditelan oleh anak-anak secara tidak sengaja. Ketiga, terdapat penyalahgunaan obat. Keempat, apabila kita buang kemasan obat dalam bentuk utuh, bisa saja dijual kembali oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang kelima adalah dapat merusak lingkungan, dan yang terakhir adalah menghasilkan zat yang berbahaya. Nah, limbah farmasi rumah tangga itu sendiri dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, limbah obat padat. Contohnya seperti tablet, pil, puyer, salep, dan krim. Yang kedua adalah obat cair seperti obat sirup dan cairan obat luar lainnya. Yang ketiga adalah kemasan dari produk obat. Bagaimana sih cara penanganannya untuk limbah farmasi rumah tangga itu sendiri? Yang pertama, untuk obat padat. Yang pertama, kita keluarkan obat dari kemasan. Kemudian kita dapat hancurkan atau kita larutkan dalam air. Kemudian kita masukkan ke dalam satu wadah. Wadahnya bisa berupa kantong plastik yang tidak bocor. Kemudian kita campur dengan bahan-bahan yang berbau tidak enak. Contohnya seperti ampas kopi atau tanah. Kemudian kita tutup rapat, baru kita bisa buang ke wadah sampah. Nah, yang kedua untuk obat cair. Yang pertama, kita lihat dulu nih di wadah obat cair tersebut masih ada obat yang tergenang atau tidak. Jika masih ada yang tergenang, kita larutkan dengan air. Kemudian, larutan tersebut kita keluarkan, kita masukkan ke dalam suatu wadah. Wadahnya bisa kita pakai kantong plastik yang tidak bocor. Kemudian, kita campurkan dengan zat-zat yang berbau tidak enak seperti tanah, ampas kopi, dan lain-lain. Kemudian kita tutup rapat, kemudian kita bisa buang ke wadah sampah. Dan yang terakhir adalah limbah farmasi rumah tangga berbentuk kemasan produk obat. Yang pertama, apabila produk obat tersebut, wadah produk obat tersebut adalah botol, pertama kita buang label atau identitas obat itu. Yang kedua, apabila botol tersebut dalam bentuk kaca, bisa kita hancurkan. Apabila berbentuk plastik, bisa kita gunting. Nah, kemudian baru kita masukkan ke dalam suatu wadah dan kita buang ke tempat sampah. Yang kedua, untuk kemasan obat berupa tub, misalnya dari krim atau salep. Yang kita lakukan adalah kita gunting hingga kemasan tidak dapat dikenali. Kemudian kita masukkan ke dalam suatu wadah dan terakhir kita buang ke wadah sampah. Nah, sekian videoku kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih buat kalian yang udah nonton videoku. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan buat kalian yang mau tahu lebih lanjut tentang limbah farmasi rumah tangga itu apa, bisa banget nih cek-cek daftar pustaka yang aku gunain. Nah, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.